Nah ini agak ya mudah-mudahan itu udah ya itu memang udah beberapa waktu lalu ya. Mudah-mudahan sekarang udah enggak ya. Iya. Tapi ya kita perhatiin juga ya ternyata kita harus milah-milih sampah, misahin sampah. Ternyata ketika dibuang oleh petugas kebersihan yang masuk ke truk itu jadi satu lagi mereka. Iya. Ya. Nah, saya juga belum lihat sih ya, nggak tahu ya. Mungkin udah ada, tapi saya mungkin belum lihat aja. Truk sampah itu, dia udah terbagi-bagi itu. Iya. Ini yang sampah organik, ini yang sampah anorganik ada di sini. Ini. Nggak ada kan? Pernah nggak lihat itu? Ya belum sih Mas. Mungkin teman-teman pernah lihat, mungkin bisa komen ya. Mungkin bisa komen di kolom komentar tuh. Iya. Kalau pernah lihat yang truk sampah udah dipilah-pilah tuh sampahnya. Ada yang organik, anorganik, terus sama residunya tuh. Nah. Kalau ada. Nah, kalau saya sih belum pernah lihat ya. Iya. Ini Jakarta loh, ini kota besar maksudnya Jabodetabek ya. Ini masih di lingkungan Jabodetabek. Harusnya ya jadi contoh lah ya. Harusnya jadi contoh untuk daerah-daerah. Kita dengar beberapa bulan lalu Mas John. Di daerah Jogja ya, kebetulan kota kelahiran. Itu di Jogja itu masalah sampah juga hampir kayak Tangerang kemarin itu, hampir kayak Tangerang. Cuman akhirnya ada solusi ya itu tadi. Tapi solusinya itu beberapa daerah yang pernah mengalami masalah sampah itu solusinya pelebaran lagi Mas, pelebaran TPA gitu. Atau kalau enggak ganti TPA di sebelah sini misalnya. Nah, maksudnya dari TPA ke TPA, pelebaran TPA lagi misalnya gitu kan. Nah, itu kok kalau menurut saya bukan solusi ya. Betul. Ya, kalau pelebaran hanya solusi sementara. Kalau memindahkan TPA, ya sama aja memindahkan masalah satu ke masalah ke tempat lain. Iya. Iya, memangnya harus apa ya, sinergi dari bawah masyarakatnya, terus pemerintahnya harus kompak dalam menangani sampah gitu. Jadi dari pemerintahnya harus memberikan kebijakan tawar terhadap sampah-sampah, terus pengelolaan TPA-nya harus manajemen yang baik, terus kerjasama dengan lintas daerah, masyarakatnya diberikan kesadaran membuang sampah, memilah sampah, mendaur ulang sampah. Ya, mendaur ulang sampahnya itu ya, itu yang mungkin perlu diperluas lagi ya, mendaur ulang sampah. Tapi ya itu tadi. Bagaimanapun juga ada yang tidak bisa didaur ulang, ya kan? Betul. Sampah itu. Bagaimanapun juga, ya akhirnya mau nggak mau, ya kita buang sampah, gitu kan? Iya. Ya buang sampah. Nah, itu tadi Mas, masalahnya. Kenapa kok kita tidak meniru yang tanpa harus membuat TPA gitu, tanpa harus membuat tempat pembuangan akhir sampah gitu? Iya. Kenapa ya? Ya mungkin paradigmanya sampahnya dibuang ke TPA gitu, jadi masyarakat apapun jenis sampah ya harus dibuang ke TPA. Padahal kan sampah-sampah itu kalau bisa dikelola dengan baik, misalnya sampah plastik bisa didaur ulang jadi bahan apa gitu, atau sampah-sampah yang kardus atau yang bisa diolah lah ya, yang tidak bisa diolah lagi bisa jadikan pupuk atau diperdayakan sampah-sampah itu. Jadi tidak melulu sampah harus dibuang ke TPA gitu atau ke tempat sampah, bisa dikelola, diberdayakan oleh lingkungan. Iya. Oke. Terus lagi apa namanya? Itu tadi ya, kita juga harus misalnya nih. Kayak yang pembangunan di Cilincing itu, apa sih istilahnya namanya? Yang pembakaran sampah itu. Nah, itu juga berarti juga harus cari solusinya, jangan dekat dengan permukiman juga ya? Iya. Berarti ya? Ya karena kebanyakan TPA itu kan dekat-dekat perumahan warga itu yang dikeluhkan oleh warga setempat. Yang dekat perumahan warga kan TPS. Iya. Ya kan? Kalau Bantar Gebang itu permukiman di situ kan memang mendekati ke situ malah justru. Iya, yang mendekati ke Bantar Gebang karena yang pemulang-pemulang itu kan bikin hunian di sekitar situ. Iya. Tapi ketika truk itu akses masuknya melewati pemukiman warga, itu kan juga warga yang kena imbasnya gitu, dampaknya ya. Ya mau nggak mau ya. Iya. Posisinya kayak gitu.
Sekarang Bantar Gebang aja nih posisinya juga udah mulai rawan lagi tuh katanya ya, dengar-dengar ya. Iya. Karena ya bagaimanapun juga kalau Bantar Gebang ada rembuk dua wilayah ya, Iya. Jakarta sama Bekasi ini ya. Jakarta Bekasi ya. Jakarta sama Bekasi. Tapi kalau dilihat dari luasannya tuh Mas, luasannya itu Bantar Gebang itu masih memungkinkan untuk diperluas lagi nggak tuh? Kalau misalnya enggak, ya kan berarti ya udah ini ada warning nih buat pembuangan sampah di Jakarta ya kan? Iya, kalau di DKI Jakarta emang saya hanya memanfaatkan di Bantar Gebang itu. Jadi Bantar Gebang harus apa ya, dibenahi atau kalau diperluas ya sama aja, nanti konsumsi di rumah tangga di Jakarta kan berapa ribu atau berapa juta ton kan dibuang ke situ. Jadi mungkin dari Pemprov DKI Jakarta dengan yang mempunyai wilayah di Bantar Gebang di Bekasi itu harus koordinasi gimana solusi kedua belah pihak ini. Kalau Jakarta kalau Depok itu punya Cipayung. Cipayung itu kemarin sempat bermasalah juga untuk TPA-nya sampah ya. TPA sampahnya Depok itu Cipayung itu juga sempat bermasalah. Beberapa hari ketahan karena posisinya ada ya karena penuh tadi satu, terus yang kedua karena ada genangan yang ada kebetulan beberapa hari hujan kan kemarin. Jadi di situ juga sempat Depok itu sempat bermasalah juga tuh sama sampah. Hari ini di Depok ada berita warga mengeluhkan banyaknya sampah di Jalan Margonda. Ini mudah-mudahan jangan sampai nih Depok kayak Tangsel ya soal sampahnya nih. Karena di TPA Cipayung pun juga seperti itu kemarin. Nah, Bantar Gebang, Cipecang, terus Cipayung, terus pokoknya TPA-TPA yang ada itu. Nah, ini gimana caranya kita pemerintah ini harus harus cari solusi. Bagaimana caranya biar si TPA ini ya udah luasannya segitu-gitu aja, nggak usah diperluas. Tapi penanganan sampahnya tuh beres gitu loh. Betul. Nah, itu harus dengan tambahan peralatan itu tadi ya. Konon katanya waktu habis dilantik Menteri Lingkungan Hidup Andi Faisal kan ke Bantar Gebang ya waktu itu ya. Itu katanya mau bikin pengolahan sampah yang gede gitu dengan kapasitas besar tiap harinya. Itu sudah berjalan belum Mas? Kalau pengetahuan saya dari pemberitaan sih belum belum berdampak atau terrealisasi. Mungkin Pak Menteri baru survei atau baru mengunjungi Bantar Gebang melihat kondisi lapangan di sana. Karena gede banget loh sampah Jakarta itu kan 8.000 ton Pak per hari Pak. Dulu 6.000 ton itu tahun berapa ya? 6.000 ton itu 6.000 ton itu saya ingat banget 6.000 ton itu zaman kampanye Anies versus Ahok, berarti 2017. 6.000 ton. Ini sekarang udah hampir 10 tahun, naik 2.000 ton. 8.000 ton sekarang per hari Jakarta. Sementara Bantar Gebang gedenya segitu-gitu doang, gitu kan. Ya nggak? Ini kalau kita ngomongin Jakarta. Terus Cipecang, Tangsel, ya kan? Yang konon udah penuh. Terus tambahan itu paling muatnya paling kira-kira cuman buat berapa tahun ke depan Mas? Yang Cipecang ini? Iya. Cipecang memang tiap tahun, apalagi kalau ketika hujan gitu. Jadi tumpukan sampah itu longsor masuk ke wilayah sekitar permukiman, karena kan dekat permukiman. Kemudian ke Kali Cisadane situ. Jadi, ada pinggiran kali itu ya. Karena itu posisinya kan dekat Cisadane. Jadi longsorannya ke Cisadane itu sampahnya bisa ke bawahnya sampai ke kota Tangerang itu. Jadi yang kena imbasnya sebenarnya tidak hanya di lingkup TPA Cipecang, di Tangsel, sampah yang longsoran itu terbawa hanyut ke kota Tangerang, mengalir ke situ. Nah, itu menjadi masalah lagi kan? Iya. Entah itu jadi banjir, entah itu jadi terbawa hanyut ke kota Tangerang, sampah-sampahnya.
mungkin ya harus itu kerjasama dengan daerah yang sekitarnya gimana menangani itu. Kalau daerah sekitar situ tuh mana aja yang ya mungkin Cipayung ya yang paling dekat ya? Yang paling dekat Cipecang Nah. itu kan Kabupaten Tangerang sama Kota Tangerang. Tangerang sama Kota Tangerang. Iya. Itu TPA-nya di mana itu? Kalau TPA di kota sih ada di TPA Rawakucing kalau saya nggak salah ya di Rawakucing. Neglasari atau di Oh, iya, masih iya. di Kota Tangerang. Kalau di kabupaten ada di wilayah kalau tidak salah di Tiga Rasa di Balaraja itu TPA-nya. Oh, Balaraja ya? Iya. Balaraja berarti arah ke sana. Nah, tapi lumayan juga itu. Harus nambah ini ya. Iya. Nambah luasan, nambah. Berarti biayanya transportasinya berarti tambah juga gitu. Iya. Ya mereka harus Sebenarnya ada kaitannya nggak sih, Mas? Kemarin kan belum lama ada kasus korupsi yang di Tangsel itu ya? Iya. Yang di Tangsel kaitan sama pengelolaan sampah. Ada kaitannya nggak masalah sampah yang hari ini di Tangsel ini dengan kasus korupsi itu? Kalau yang kasus korupsi di Tangsel itu kan ada di Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangsel. Itu sekarang lagi proses persidangan di Pengadilan Tipikor Serang. Dan di situ memang Ada kaitannya? tersangkanya dari Dinas Lingkungan Hidup. Ada pejabat Dinas Lingkungan Hidup. Nah kalau ditelusuri, ya mungkin ada proyek atau pengerjaan yang ada kaitan dengan TPA Cipecang itu dengan penanganan sampah di Tangsel yang nggak beres. Jadi ketika tidak beres ada apartemen hukum itu yang menyelidiki kasus di Dinas LH di Tangsel. Nah ini ada yang ditangkap dari pejabat LH-nya gitu dan sekarang lagi proses di Pengadilan Tipikor Serang gitu. Nah ini sedang ditelusuri ini apakah ada kaitannya dengan dugaan korupsi di Tangsel yang disidangkan ini dengan penanganan masalah atau sampah masalah sekarang. sampah darurat sampah yang ada di Tangsel. Mungkin secara nggak langsung ada kali ya. Bisa Kalau jadi, dugaan saya mah. bisa jadi kadang itu. Ya, ini jadi PR juga nih pemerintah daerah ya. Ini soal sampah ini kalau tadi ada satu pengelolaannya itu udah susah. Yang kedua kalau itu dikorupsi jadi tambah masalah ya kan. Betul. Jadi harusnya nih ya kalau menurut saya nih ya pemerintah daerah itu perlu memikirkan solusi lain dari perluasan TPA untuk sampah ini ya. Menurut saya sih itu. Solusi lain itu bisa bermain dengan teknologi misalnya. Bermain dengan kita coba contoh dari Singapura, dari negara-negara lain yang lebih bagus gitu ya. Iya. Harusnya ya. Semoga sih ya solusi yang lebih baik dari hanya sekedar perluasan TPA itu bisa segera diterapkan di daerah-daerah kita di Indonesia ya. Betul. Nah, biar masalah sampah ini semua beres kecuali sampah yang itu ya gelondongan kayu kan beda lagi kalau itu. Oke, kita tunggu komentar dari teman-teman. Kita cukupkan dulu untuk komen sore hari ini ya Mas Jan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.